Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Farida. Saya usianya tahun ini masuk 65 tahun. Dan kalau cerita tentang sakit diabetes ini, saya sudah memang cukup lama. Dampaknya juga sudah cukup berat karena saya sudah sampai pada peribahasa buy one get five. Itulah saya. Sampai saya pernah kena COVID karena lemahnya diabetes. Karena lemahnya fisik saya, sehingga saya kena COVID dan hampir dokter serta suster mengatakan kalau bukan rahmat Allah, ibu itu kecil kemungkinan untuk hidup. Tapi alhamdulillah, setelah itu saya opname juga 1 kali karena ternyata saya adalah masuk apa yang dibilang hipoglukemia tipe 2. Itu pun juga sudah ditangisi oleh anak-anak, tapi alhamdulillah Allah kasih saya ada umur lagi. Suatu hari memang saya pernah bermimpi saya bertemu dengan guru saya. Beliau mengatakan kepada saya, Ida, sampean itu harusnya makan protein. Itu mimpinya. Dan tidak lebih dari itu. Saya berpikir, apa ini mimpi benar? Kalau makan protein itu kayak apa? Seperti itu. Nah, selepas saya opname yang kedua, saya silaturahmi ke rumah juga ke guru saya yang lain. Di sana saya bertemu dengan seorang ahli dalam bidang ilmu akupuntur. Kayaknya beliau itu memang orang dari Thailand, seorang Cina Muslim dari Thailand. Dia melihat kaki saya, kemudian dia berkata, banyak sekali penyakitnya. Disebutkan satu-satu semuanya, dan saya cuma terdiam saja. Lalu beliau berkata kepada saya, sebaiknya bukan sebaiknya lagi, malah mungkin dia berkata, ini makannya harus protein hewani, tidak bisa ini protein nabati, tidak bisa, ini harus protein hewani. Ya, makan protein hewani. Seperti itu. Saya makin terbingung-bingung, bagaimana itu makan protein hewani. Saya berdoa akhirnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ada teman saya waktu kuliah di Akademi Kimia Analisis mengirimkan WA kepada saya tentang anti diabetes tanpa obat. Apa ini? Menarik sekali, kata saya. Maka saya pun mencoba membaca dan kemudian mencoba untuk daftar. Alhamdulillah, itu pun hampir dikeluarkan karena gula darah saya ini memang beda dengan orang lain. Namanya juga hipoglukemia. Mbak Christine hampir-hampir. Ini bukan tipe untuk pelatihan. Karena gula darah ibu kurang dari 100. Waktu itu saya cuma ada gula darah puasanya 83 kalau saya tidak salah.
mana hasil sesudah puasanya? Saya berikan 187 ya, kalau saya nggak salah, saya lupa persisnya. Nah seperti itu. Wah kalau begitu boleh ikut. Makasih Mbak Christine, terima kasih Mbak Christine, seneng banget saya bisa masuk Mobi. Nah saya senang sekali karena hal ini sangat menyambung dengan apa yang ada di benak saya tentang apa disampaikan dari yang pertama dari guru saya yang almarhum, dan yang kedua dari dokter Thailand yang memang mengatakan lebih tegas untuk makan protein hewani. Ini barangkali doa yang saya minta kepada Allah, tunjukkan saya bagaimana yang dimaksud dengan protein hewani itu konsumsinya. Seperti itu. Saya sangat senang sekali ketemu Mobi, seperti apa ya, pokoknya sangat-sangat bahagia, sangat bahagia sekali. Tapi pas ketika itu baca-baca, orang-orang pada ini, Mbak Krisi kirim-kirim, ternyata jangan makan karbohidrat. Saya mulai, itu bulan apa ya, saya mulai itu daftar itu bulan Desember 2022. Kemudian saya mulai tuh baca-baca, saya mulai kenal Pak Eko, Pak Warsono, Bu Niken, Ibu Siswanti dari video-video. Saya dengar, akhirnya saya coba, saya tidak makan nasi dulu. Saya tidak makan nasi, walaupun belum lengkap, belum bisa semua. Yang penting saya tidak makan nasi gitu. Itulah sebabnya mungkin pada saat pemeriksaan Mbak Christine gula saya turun. Nah, mulai tanggal 3 Januari 2022 ini saya mulai masuk ikut pelatihan Mobi. Saya baru mengenal identifikasi makanan yang namanya karbohidrat itu, tercengang-cengang, sungguh luar biasa. Buah-buahan, sayuran, waduh, kata saya, wah berat sekali ternyata. Saya berpikir, tapi saya pikir ini tidak ada alasan, apapun juga hidup saya, mati saya, bukankah milik Allah? Maka kemudian insya Allah saya berniat akan ikut pelatihan ini, dan kemudian mengikuti dengan sebaik-baiknya, semampunya, semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah mulailah dari sana saya mengikuti. Ternyata usaha yang berat buat saya. Yang paling saya berat itu mengikuti pelatihan ini adalah pisah dengan bumbu dapur. Masya Allah, kata saya, ya Allah, betapa besarnya nikmat-Mu yang Engkau berikan. Ternyata bumbu yang sepertinya tidak bernilai ini membuat sesuatu menjadi indah dan nikmat. Tetapi ketika itu dihilangkan, maka seluruh selera makan ini menjadi hilang. Terima kasih Mobi, saya jadi mengenal Allah lebih dekat karena keadaan-keadaan yang dirasakan secara langsung, seperti orang yang tahu kalau garam itu asin, tetapi dia tidak pernah makan asin, jadi tidak tahu rasanya. Tetapi dengan Mobi ini, karena itu semua dilarang, maka terasa kebesaran Allah, nikmatnya yang luar biasa. Ya saya coba dengan sabar, walaupun itu jatuh bangun. Artinya seperti apa yang dikatakan Pak Eko, saya sakau keton. Tubuh saya demam, tubuh saya meriang, sudah muntah, sudah panas, sudah berkeringat, sudah lemas,
semua menjadi satu. Tapi saya coba, sampai saya makan pun disuapi karena saking lemasnya. Saya coba makan telur, orang lain makan telur, Pak Warsono makan telur tuh enak sekali rasanya. Tapi bagi saya makan telur itu berat sekali. Saya coba, cuman hari pertama saya kuat makan telur 2. Tapi selanjutnya sulit. Saya coba, sekarang saya mau makan telurnya mau saya ceplok, belum makan sudah sulit. Kemudian juga saya coba, kalau begitu saya mau makan telur setengah matang, cuma berapa hari, tetapi itu juga sudah jadi bosan dan sebal. Kemudian saya coba untuk telur mentah supaya tidak merasakan sembal apapun juga. Ternyata saya mencret. Luar biasa cobaannya bagi saya. Badan saya rasanya lebih mengecil dengan ya begitulah, sakau. Benar-benar saya katakan apa yang dikatakan Pak Eko itu semuanya benar. Sampai akhirnya gula darah saya turun drastis sekali, tidak bisa dideteksi. Lah setelah itu akhirnya saya coba, barangkali ini karena low, bolehlah saya makan bumbu. Saya minta beli ikan dari masakan Padang, sekedar ceritanya pakai bumbu untuk menaikkan gula. Ternyata gula saya langsung di atas 100 lagi. Naiknya langsung ke atas lagi. Benar kata Pak Eko, tak boleh ini makan bumbu. Ya balik lagi akhirnya diperketat lagi. Alhamdulillah sekarang gula darah saya turun, walaupun mungkin jauh turun daripada teman-teman karena makanan saya masih di bawah 1500 kalori. Saya belum mampu makan terlalu banyak makan, begitu juga minum karena saya kena ginjal, sudah stadium 4, terakhir itu kreatinin 4,2, maka saya tidak boleh banyak minum. Ini yang sebetulnya agak saya bingung juga untuk minum banyak 3 liter. Nah, apa yang terjadi setelah saya kemudian mengikuti pelatihan ini? Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Saya rasakan keuntungan-keuntungan yang di luar jangkauan saya. Yang pertama yang saya rasakan itu melihat tangan saya. Tangan saya ini di jari telunjuk ada benjolan yang tumbuh, yang muncul makin keras. Nah, setelah ikut mobil beberapa hari, dia mulai kendur dan kemudian menipis, sekarang sudah sangat tipis. Tanpa saya sadari juga, ketika saya mandi, kemudian saya pegang punggung saya. Di punggung saya itu ada tumbuh juga satu karang yang agak besar sedikit, tapi karang itu kemudian sudah menjadi 2, itu yang saya tahu. Tapi sekarang sudah hampir hilang. Karang itu sudah menipis, kecil sekali. Dan satu lagi yang tentang benjolan ini adalah di leher saya. Mulai hari ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh udah pernah operasi di leher karena ada tumbuh tumor jinak, bukan tumor ganas, hanya sekedar tumor jinak. Tapi setelah dioperasi dia tumbuh lagi. Sekarang dia mengecil. Senangnya hati saya luar biasa. Saya sangat bahagia sekali hari ini karena bengkak yang ada di leher saya itu mengecil. Ya. Kemudian juga saya merasakan bengkak-bengkak di kaki karena memang seperti yang dikatakan
buy one get five, saya kena jantung, maka kaki-kaki saya juga bengkak-bengkak. Dan alhamdulillah kaki saya yang bengkak-bengkak sekarang sudah kekar lagi. Senang rasanya, senang sekali. Walaupun saya lemas, tapi saya bahagia hati karena melihat setiap hari ada perubahan-perubahan yang lebih baik dari kesehatan saya. Ya. Kemudian juga yang saya rasakan untuk ginjal itu, sebelumnya memang kalau saya mohon maaf, saya pipis itu berbusa, ada berbusa, banyak busanya. Kemudian alhamdulillah busa itu lama-lama menghilang. Setiap hari itu ada perubahan ya. Perubahannya itu makin hari, makin sekarang makin jernih. Pipisnya semakin jernih. Dan mohon maaf kalau saya cerita yang seperti ini karena ini adalah cerita penyakit. Pipis itu karena mungkin kalau sudah stadium 4, pipis itu seperti air yang menggelontor, keran yang dibuka. Sangat seram sekali, seperti keran yang dibuka, airnya deras keluar dan berbusa. Tapi sekarang setelah menghentikan karbohidrat, alhamdulillah sekarang pipisnya itu normal dan jernih. Masih ada slem-slem, artinya masih belum sembuh benar. Masih ada sedikit slem-slem yang terlihat, tetapi sudah tidak ada busa lagi. Itu yang perkembangan saya hari ini. Saya sangat bahagia sekali Pak Eko, Bu Niken, terima kasih. Alhamdulillah, saya bilang mimpi apa saya, benar apa yang dikatakan guru saya, Ida kamu itu harus makan protein gitu. Iya betul juga itu dokter yang dari Thailand mengatakan Anda tidak boleh makan protein nabati, ini harus protein hewani. Beliau itu beliau seorang dokter, malah putra-putranya juga 7-7-nya dokter. Dia mengatakan seperti saya, seperti itu. Alhamdulillah semuanya itu terjawab melalui Mobi, dan saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang tak terhingga ini. Semoga alhamdulillah saya nanti bisa sehat sempurna walaupun usia saya sudah 65 tahun, dan juga tentunya masih bisa bermanfaat hidup saya dengan tentunya hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dan ceritakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Eko, Bu Niken, dan Pak Warsono. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan buat Bapak dan Ibu serta seluruh pengurus Mobi, juga Mbak Christine yang saya kenal. Semoga semuanya memberikan hikmah yang besar untuk kepentingan manusia seluruhnya. Terima kasih, semoga semua kebaikan ini menjadi amal ibadah Bapak dan Ibu dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tetap ikut, ingin sehat sempurna seperti sedia kala, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Niken atas kesempatan yang diberikannya. Terima kasih Pak Budi, ketua kelas kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.